Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang sampai dengan saat ini. Baik, hari ini kita akan masuk mata kuliah ilmu tasawuf ya, semester 1. Sebelumnya itu saya menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan kita. Ya. Ini adalah sekilas biodata ya tentang saya. Baik, di kontrak perkuliahan ini ada beberapa hal yang kita sepakati ya. Yang pertama itu ada kehadiran. Kehadiran itu ada 40%. Kemudian tugas ada 10%. Kemudian ujian tengah semester 25%. Dan ujian akhir semester itu 25%. Ya. Inilah yang kemudian ditotalkan 100% ya. Diusahakan itu mahasiswa harus 100% ya. Ketika tidak ada halangan harus bisa aktif dalam perkuliahan ini. Baik, kemudian yang kedua itu mahasiswa wajib mengaktifkan video saat perkuliahan berlangsung ya. Yang ketiga, mahasiswa yang terlambat join Zoom 15 menit saat perkuliahan telah berlangsung dianggap tidak hadir, tetapi dianggap hadir maksudnya adalah masuk ya, tapi dianggap tidak hadir. Itulah jadi kita sepakat ya, kita sepakat dengan ya, kita sepakat dengan kontrak perkuliahan ini ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, di capaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu mengetahui pengertian ilmu tasawuf, mampu menjelaskan konsep tasawuf ya, mampu menjelaskan dasar tasawuf dalam Al-Quran. Yang berikut mampu menjelaskan pembagian tasawuf, mampu menjelaskan fungsi ilmu tasawuf. Yang ketujuh mampu menjelaskan posisi tasawuf dalam Islam. Yang kedelapan mampu menjelaskan tujuan tasawuf. Inilah yang capaian pembelajaran yang diharapkan ya dalam belajar ilmu tasawuf. Baik, adik-adik kita masuk di pengertian tasawuf ya. Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengarkan tentang tasawuf itu? Indra Al-Faruq. Waktu aliyah. Sudah Pak, waktu aliyah. Baik, waktu masih di aliyah ya. Jadi pengertian tasawuf itu secara etimologi atau bahasa, tasawuf berasal dari kata sufa ya, yang artinya sebutan bagi orang-orang yang hidup di sebuah gubuk yang dibangun oleh Rasulullah sekitaran Masjid Madinah. Jadi mereka ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka hijrah dengan meninggalkan harta benda. Mereka hidup sederhana. Jadi secara bahasa itu orang-orang yang kemudian hijrah, dalam artian hijrah dari orang-orang yang punya harta dan kekayaan, kemudian mereka meninggalkan itu semua. Mereka hijrah daripada hidup kesederhanaan ya. Itu
pengertian tasawuf secara bahasa. Ya, Pak. Kemudian ya, tasawuf juga berasal dari kata safa yang artinya itu suci, bersih ya. Dalam artian bahwa itu sekelompok orang yang berusaha mensucikan hati dan jiwanya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu suci orang-orang yang kemudian mensucikan hati dan jiwanya ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tasawuf juga berasal dari kata suf ya. Itu pakaian dari bulu domba atau wool yang biasa kita kenal, itu yang digunakan pada waktu orang ibadah haji ya. Itu yang dipakai dalam bentuk wool, itu adalah pakaian ihram. Yang kemudian orang-orang pada waktu itu yang banyak menggunakan pakaian-pakaian yang seperti itu. Itu juga adalah termasuk dari tasawuf juga. Karena namanya kata suf ya. Pakaian-pakaian yang dari bulu domba atau wool yang biasa kita kenal sekarang itu pakaian ihram ya. Baik, adik-adik, secara bahasa dan istilah ya, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk mensucikan hati dan jiwa dengan usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kehadirannya senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan. Ini secara bahasa dan istilah, maka kita dapat menyimpulkan pengertian tasawuf itu adalah orang-orang yang kemudian berusaha untuk mensucikan hati dan jiwanya dengan tujuan yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Artinya bahwa sehingga kehadiran mereka ini senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan. Itu misalnya dalam praktik-praktik sholat, itu adalah salah satu dari praktik tasawuf yang kemudian mereka bersuci, kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam proses sholat itu ya. Baik, yang kemudian teman-teman kita masuk dalam apa sih sebenarnya tujuan daripada ilmu tasawuf ini gitu. Jadi tujuan tasawuf itu mengajarkan manusia agar jadi pribadi yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Itu tujuan tasawuf ya. Jadi manusia yang dapat mengamalkan tasawuf dengan baik akan selalu memiliki hati bersih dan suci. Maka pada saat sekarang ini ya, di kehidupan sehari-hari kita itu tetap kita masih menggunakan daripada ilmu tasawuf itu. Siapapun itu bisa menggunakan ilmu tasawuf. Karena dari tasawuf itu bagaimana kita membersihkan hati dan jiwa kita mulai dari sifat dengki, iri hati, sombong ya. Itu yang kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian bagaimana kita kemudian membersihkan hati kita dengan sabar dan ikhlas. Kemudian dalam bahasa tasawuf itu biasa dikatakan dengan zuhud ya. Jauhkan diri daripada persoalan keduniaan yang berlebihan. Itu daripada tujuan tasawuf ya. Baik, adik-adik, kemudian kita masuk dalam poin selanjutnya tentang konsep tasawuf ya. Jadi konsep tasawuf itu ada beberapa hal yang kemudian ini ditawarkan dalam mata kuliah ini ya, dalam mata kuliah ilmu tasawuf, konsep tasawuf. Yang pertama itu adalah tasawuf sebagai manifestasi
ihsan ya, merupakan penghayatan terhadap agama yang mengajak manusia mengenal dirinya dan akhirnya mengenal Tuhannya. Ini konsep tasawuf. Artinya kita mengenal diri kita mengenal ciptaan, itu adalah salah satu bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Mulai daripada apa yang diberikan kepada kita, mata, telinga, hati, dan tubuh kita ini, itu adalah salah satu bagaimana kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui siapa yang memberikan kita telinga, siapa yang memberikan kita mata, dan siapa yang memberikan kita kaki dan tangan. Daripada pendekatan ini, ya, kemudian kita bagaimana bisa mengenal Tuhan itu ya. Kemudian yang kedua dalam konsep tasawuf yang ditawarkan yaitu Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan bahwa kita tidak boleh tertipu terhadap orang yang diberi karamah. Karamah itu maksudnya adalah kelebihan yang diberikan oleh manusia biasa ya. Kalau nabi itu maka dikatakan mukjizat ya. Tapi kalau karamah itu adalah kelebihan yang kemudian diberikan kepada manusia biasa. Sehingga tahu betul konsistensinya terhadap syariat Islam. Maksudnya adalah Abu Yazid dia katakan bahwa kita jangan sampai tertipu dengan persoalan yang kemudian kita melihat manusia biasa yang diberikan kelebihan. Tapi bagaimana kita melihat latar belakangnya, bagaimana orang ini mengajarkan syariat Islam dengan konsisten. Artinya bahwa ketika orang menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, itu bisa saja mereka akan diberikan karamah, ya, kelebihan yang di luar nalar manusia itu, karena mereka konsisten terhadap apa yang diajarkan dan apa yang mereka jalankan dalam syariat Islam. Kemudian yang berikut itu ada namanya lahirnya tasawuf sebagai fenomena ajaran Islam yang diawali ketidakpuasan terhadap praktik ajaran Islam. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah orang-orang tasawuf ini mereka merasa bahwa tidak puas terhadap praktik ajaran Islam yang kemudian cuma sholat, puasa, kemudian zikir, kemudian berbuat baik. Tapi ada dalam konsep tasawuf itu kemudian mereka menambahkan. Apa yang mereka nambah itu? Yaitu tafakur ya. Mereka menambah tafakur namanya, atau berdiam diri. Berdiam diri ini. Ini yang kemudian dalam ilmu tasawuf itu mereka nambahkan tentang berdiam diri atau tafakur ini, mereka berpegang kepada sunnah ya, atau Nabi yang melaksanakan pada waktu di Gua Hira. Jadi ini yang menjadi dasar daripada orang-orang tasawuf, kemudian mereka menambahkan tentang berdiam diri. Makanya dalam ilmu tasawuf ini biasa ada orang-orang yang kemudian mereka berdiam diri di gua atau di mana, tapi dalam artian mereka lebih menjaga daripada tingkah laku, kemudian mata mereka daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu. Itu daripada konsep tasawuf yang mereka berpegang kepada persoalan sunnah Nabi yang dilakukan itu. Kemudian mereka juga melihat kaum di Ashabul Kahfi ya, yang mereka berdiam di gua kemudian bertahun-tahun ya. Itu juga dalam konsep tasawuf yang mereka pegang. Kemudian konsep tasawuf yang berikutnya adalah tasawuf juga itu lahir kemudian kritik terhadap ketimpangan sosial, politik, moral yang dilakukan oleh umat Islam khusus di kalangan pengusaha waktu itu. Jadi nanti kita belajar di sejarah lahirnya tasawuf itu ada. Kenapa sih tasawuf ini akan muncul gitu? Bahkan pada waktu itu banyak orang-orang yang kemudian hijrah tadi itu, orang-orang kalangan pengusaha yang kaya raya, yang banyak harta, kemudian mereka hijrah ya, daripada mereka meninggalkan itu karena di dalamnya itu terdapat
orang-orang yang di kalangan Islam itu yang kemudian melakukan ketimpangan-ketimpangan mulai daripada sosial, politik, moral, ya, itu yang dilakukan khusus di kalangan pengusaha yang ketidakjujuran dan ketidakadilan yang mereka lakukan. Kemudian lahirlah konsep tasawuf ini, gitu. Kemudian yang berikut, adik-adik, otomatis di setiap apa yang kita pelajari itu harus ada dasar, ya, dasar hukumnya. Termasuk dalam mata kuliah ilmu tasawuf itu harus kita pelajari dasar hukumnya di mana sih, selain daripada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dasar dalam tasawuf itu dalam Al-Quran, ya, di Quran surat Asy-Syam, ya, ayat 9 sampai 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ini yang kemudian menjadi dasar daripada mata kuliah ilmu tasawuf. Ini yang menjadi dasar juga kemudian orang-orang yang mempelajari daripada ilmu tasawuf ini, ya. Jadi bagaimana ketika dalam kajiannya ayat ini, seperti yang dijelaskan tadi di pengertian tasawuf itu, bagaimana orang-orang mensucikan hati dan jiwanya gitu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dia tegaskan bahwa beruntung, ya, orang-orang yang mensucikan hati dan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada perbuatan-perbuatan tercela. Kemudian merugilah orang-orang yang kemudian mengotori hatinya, ya. Itu yang tidak penting gitu, yang harus dipikirkan. Di hadis Nabi juga ditegaskan yang jadi pegangan bagi orang tasawuf, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya sendiri berarti ia mengenal Tuhannya. Ini sebuah hadis yang kemudian menjadi pegangan bagi kaum tasawuf ini, ya, banyak mempelajari itu. Baik, adik-adik, di sini ada pembagian tasawuf, ya. Pembagian tasawuf ini itu dalam tasawuf itu dalam sejarah nanti kalau kita pelajarin nanti ke depan dalam sejarah bahwa tasawuf ini pertama cuma satu konsepnya yaitu ilmu tasawuf, tapi kemudian sejarah ini yang membuat banyak pembagian-pembagiannya. Salah satunya adalah tasawuf ahlaki, ya. Tasawuf ahlaki ini adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan kepada pengaturan sikap mental dan kedisiplinan tingkah laku yang ketat. Jadi tasawuf ahlaki ini yang dipelopori oleh Imam Al-Ghazali, ya, bahwa konsep yang dibawakan oleh tasawuf ahlaki ini selain daripada orang yang mensucikan hati dan jiwanya, mereka harus formulasikan tentang pengaturan sikap, ya, sikap mental, kemudian disiplin daripada tingkah laku yang ketat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi antara mensucikan hati dan jiwa, kita juga harus menjaga sikap dan mental atau akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut bagian tasawuf itu yang berikut ada tasawuf irfani, ya, adik-adik. Jadi tasawuf irfani ini merupakan pengalaman rohani seseorang yang lebih menekankan kepada penggunaan zaut, ya, daripada rasio. Jadi lebih menggunakan keimanan, ya, pada rasio. Orang yang mengetahui bukan melalui akal dan indera, melainkan melalui kesadaran mistis yang dicapai secara langsung melalui ilham dari Tuhan. Jadi itu maksudnya adalah di tasawuf irfani ini adalah kemurnian daripada ilmu tasawuf ini. Jadi orang-orang yang mementingkan daripada keimanan, daripada panca indera, ya, bukan indera al-faruq, ya. Jadi panca indera yang di mata kita atau telinga, tapi mereka lebih menekankan kepada persoalan hati dan keimanan. Itu daripada konsep
mensucikan hati dan jiwa tadi itu. Kemudian yang ketiga itu ada namanya tasawuf amali ya. Tasawuf amali adalah yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berkonotasi tarekat mempunyai aturan khusus ya, membimbing pikiran, perasaan, tindakan terkendali suatu rangkaian makam. Jadi tasawuf amali ini, makam itu dalam artian bukan kuburan ya, tapi makam itu adalah tingkatan. Makam itu adalah tingkatan. Nah, di tasawuf amali ini itu lebih fokus kepada persoalan persoalan bimbingan ya. Bimbingan mulai dari pikiran, perasaan dan tindakan. Yang berkonotasi itu misalnya dalam perguruan tarekat ya. Misalnya itu ada namanya guru dan murid serta ajarannya. Ini di tasawuf amali. Misalnya di makam satu itu, makam satu tingkatan pertama ya maksudnya. Makam satu tingkatan pertama itu, jadi muridnya itu dipersilakan untuk sholat ya terus menerus. Ya, dilatih mulai dari kesempurnaan sholatnya gimana, dilatih berapa bulan atau berapa tahun. Kemudian di makam dua, tingkatan dua itu, yaitu disuruh puasa. Misalnya puasa berapa bulan terus menerus. Itulah yang dimaksud dengan makam. Bukan makam kuburan ya. Maksudnya adalah makam itu adalah tingkatan. Ya, tingkatan. Kemudian di makam ketiga itu adalah mereka dipersilakan untuk berzikir terus menerus ya. Beberapa bulan ke depan mereka disuruh berzikir. Itulah tingkatan-tingkatan yang kemudian diajarkan dalam tasawuf amali. Ya, gitu. Kemudian di keempat itu tasawuf falsafi ya. Tasawuf falsafi adalah yang ajarannya mengadukan antara intuitif dan visi rasional. Maksudnya gimana tasawuf falsafi? Jadi tasawuf falsafi ini adalah perpaduan antara intuitif, ya, keimanan atau perasaan, dan rasional. Jadi munculnya daripada tasawuf falsafi ini orang-orang yang kemudian tokoh dalam ilmu filsafat, kemudian mereka menyeberang atau mempelajari tentang ilmu tasawuf. Makanya di sini menjadi pembagiannya, jadi namanya tasawuf falsafi. Tasawuf yang orang-orang yang kemudian mempelajari filsafat, kemudian memadukan antara filsafat dan tasawuf. Maka namanya tasawuf falsafi. Baik, silakan, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Saya Pak, saya. Ya, silakan Al-Faruq. Pak, apakah orang yang kan dalam Al-Quran itu dijelaskan barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi suci. Nah, jadi yang saya pertanyakan Pak, apabila orang yang sering berzikir kepada Allah, sering puasa namun dia tidak mengerjakan sholat, apakah itu masih dapat mensucikan hati dan jiwa begitu Pak? Apakah masih dapat mensucikan hati dan jiwa begitu Pak? Terima kasih. Baik. Jadi dalam Islam itu kita diajarkan harus melaksanakan mulai dari sholat ya, sholat, kemudian puasa, berzikir. Ya, jadi bukan dalam konsep cuma berdiam diri, tidak ya. Tapi kita harus melaksanakan sholat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja yang sudah dijanjikan surga, tapi beliau juga masih sholat sampai bengkak kakinya ya. Jadi jangan cuma berdiam diri dalam konsep tasawuf ini, tapi bagaimana mereka melakukan syariat Islam, mulai daripada ajaran Islam, dan kemudian mereka menambahkan tentang persoalan berdiam diri itu. Maksudnya begitu ya, Pak Aruk ya. Tetap harus dilaksanakan. Baik, ada lagi yang bertanya? Pak, tambah satu lagi Pak. Ya, silakan. Pak, apakah ini orang yang 10 Ramadan terakhir itu termasuk bertafakur Pak? Yang berdiam diri dalam masjid itu yang 10 terakhir bulan Ramadan itu Pak. Itu termasuk Ya, bertafakur. baik ya. Baik, Al-Faruq ya. Itu termasuk ya, namanya itikaf ya. Jadi itikaf itu mereka berdiam diri, itu yang tujuannya adalah bagaimana mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
dalam mendapatkan malam lebih baik dari 1000 bulan ya. Itu termasuk juga dalam itikaf itu, berdiam diri. Baik, mungkin ada yang lain. Windy, silakan. Kasih Pak. Umar, mana Umar? Silakan Umar. Silakan, Windy. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Windy. Karena kita Bagian konsep tasawuf yang kedua, Pak. ya. Yang menurut Abu Sid Al-Bustami, kita tidak boleh tertipu terhadap orang yang diberi karamah sehingga tahu betul konsistensinya terhadap syariat Islam. Nah, di sini kan biasa Pak, kalau orang-orang yang sudah tasawuf, para sufi, biasa kan punya kayak mereka punya firasat-firasat baik begitu Pak. Kan keimanannya mereka sudah tinggi. Jadi biasa mereka punya firasat kayak semacam mau terjadi sesuatu begitu Pak. Iya. Nah, itu apa kita percaya atau bagaimana Pak? Harus percaya atau tidak? Sementara mereka kan para sufi begitu. Baik. Jadi itu kita bisa percaya ya, karena kita melihat dulu bahwa Abu Yazid dia katakan tadi toh tentang bagaimana kita melihat praktik ajaran Islam yang mereka lakukan itu luar biasa. Artinya mereka lebih taat ya, taat beribadah, mereka taat apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad, itu mereka lakukan gitu. Dan kemudian ada yang kemudian namanya karamah tadi yang saya jelaskan ya. Bisa saja mereka akan mendapatkan karamah yang dimaksud itu. Karena daripada praktik ajaran Islam yang mereka lakukan sungguh-sungguh ya, membersihkan hati dan jiwa mereka. Bisa dipercaya itu. Karena kelebihan yang mereka dapatkan ya. Gitu. Gitu Indi. Baik Pak, terima kasih. Baik, barangkali ya cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bagi kelompok untuk pembuatan makalah dan kemudian presentasi dalam bimbingan saya.